Whoa. Jesus. Someone's got a birthday coming up. To hear me on my books. You box? That's French. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, perkenalkan saya Mr. Ki. Di sini hadir, fokus untuk menganggur dan hanya demi untuk menghibur. Kali ini saya akan membahas alur judul Unfaithful. Film ini dirilis pada tahun 2002. Bercerita tentang seorang mama muda yang sudah berkeluarga, tidak sengaja bertemu dengan laki-laki yang ganteng dan fresh lah pokoknya. Dan tiba-tiba mama muda tersebut malah disuruh mampir ke apartemennya. Coba tebak apa yang terjadi. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terlihat melakukan aktivitasnya di pagi hari. Di keluarga tersebut juga terlihat seorang mama muda yang bernama Connie dan ayahnya bernama Edward. Pasangan ini juga dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Charlie. Mereka ini hidup di sebuah rumah mewah yang berada di daerah kota besar. Sang suami ini adalah pengusaha yang cukup sukses di kota tersebut. Sedangkan istrinya ini adalah ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang relawan yang membuat kesehariannya disibukkan oleh kegiatan bakti sosial. Diketahui anaknya yang bernama Charlie ini juga sedang duduk di bangku sekolah dasar. Pada suatu hari terlihat Connie pergi untuk berbelanja mempersiapkan perlengkapan ulang tahun anaknya, yaitu Charlie yang ke-9 tahun. Tetapi pada saat itu terlihat cuaca yang kurang mendukung dengan hembusan angin yang sangat kencang. Ketika mau pulang mencari taksi, Connie tak sengaja bertatapan dengan seorang pemuda yang juga terlihat sedang membawa buku yang sangat banyak. Dan hal itu membuat Connie mengalami lecet pada lututnya. Pemuda yang diketahui bernama Paul itu mencoba menawarkan Connie untuk mampir ke apartemennya, sembari merawat lukanya Connie yang lokasinya tidak jauh dari tempat mereka. Karena Connie yang juga tak kunjung mendapatkan taksi, akhirnya menerima tawaran Paul untuk sekedar mengobati lukanya pada lututnya. Mereka pun berkenalan, bahkan Paul dengan tidak malu-malu memperlihatkan ketertarikannya pada Connie. Sementara Connie masih tetap berusaha menjaga jarak dari Paul, karena dia juga sadar kalau sudah berkeluarga. Sebelum pulang, Paul memberi Connie sebuah buku sebagai tanda perkenalan, meski sebenarnya Connie tidak mau menerima buku pemberian dari Paul tersebut. Singkat cerita, Connie pun sudah pulang dan sampai di rumahnya. Seperti biasa, ia tidak begitu memikirkan apa yang telah terjadi tadi. Pada keesokan harinya, Connie yang sedang melihat buku pemberian dari Paul kemarin, secara tak sengaja menemukan sebuah kartu nama, yaitu kartu nama Paul. Merasa belum sempat mengucapkan terima kasih dan membalas budinya kemarin, Connie pun mencoba menghubungi Paul melalui sebuah telepon umum. Tak disangka Paul justru mempersilahkan Connie untuk datang ke apartemennya kembali. Connie yang sebenarnya masih penasaran dan takut dengan Paul, dia pun tidak menolak ajakan pria tersebut. Hingga akhirnya ia kembali mendatangi apartemen Paul untuk kedua kalinya. Mungkin hitung-hitung silaturahmi kali ya. Pada pertemuan kedua itu, Connie masih berusaha untuk tidak tergoda dan menolak atas ajakan aneh-anehnya dari Paul. Namun, justru pada hari berikutnya, Connie kembali mengunjungi Paul lagi. Lah, saat itulah akhirnya Connie tidak bisa lagi menahan diri atas desakan Paul, sehingga membuat Connie tak berdaya. Paul yang dari awal memang tertarik pada Connie, langsung saja mengajak bermain kuda-kudaan. Meski awalnya Connie berusaha menolak, tetapi pada akhirnya permainan berkeringat nikmat itu. Setelah hal itu terjadi, Connie bukannya menyesal, malah menjadi ketagihan dan selalu mencari Paul. Sehingga mereka menjadi semakin sering bertemu dan melakukan hal tersebut.
Singkat cerita, terlihat suami Connie yang melihat perubahan drastis pada istrinya. Ia mulai menaruh curiga, dikarenakan Connie juga sering membohongi suaminya, hingga membuat Edward menjadi tidak percaya kepada Connie. Akhirnya Edward meminta tolong orang kepercayaan membuntuti Connie dan memfoto sebagai bukti. Hingga akhirnya Edward mengetahui perihal hubungan gelap sang istri dengan laki-laki lain. Tentu saja ia merasa kecewa dan marah. Di sisi lain, terlihat hubungan Connie dan Paul semakin dalam dan menjadi-jadi. Mereka tidak hanya melakukan hal tersebut di apartemen Paul, akan tetapi di tempat umum pun jadi, seperti di toilet sebuah kafe. Hubungan mereka ini semakin terbuka, bahkan hampir setiap hari mereka bertemu. Edward yang merasa sudah dikhianati oleh istrinya, mencoba menyelesaikan masalahnya itu dengan mendatangi Paul di apartemennya. Hingga akhirnya Edward dan Paul pun bertemu. Edward mulai mengajak Paul mengobrol tentang hubungan gelapnya dengan istrinya tersebut. Sampai akhirnya Edward melihat sebuah benda. Sebenarnya itu adalah hadiah untuk Connie. Ternyata berada di apartemen Paul. Paul mengatakan bahwa barang itu adalah hadiah yang diberikan Connie padanya. Edward tentu saja semakin kesal. Mengetahui hal tersebut, dalam keadaan panik dan marah, sambil memegang benda itu, Edward tanpa sadar memukulkan benda itu ke Paul. Melihat hal itu, tentu saja Paul merasa kaget. Tapi entah kenapa Paul hanya terdiam tanpa perlawanan. Dan Edward tetap meneruskan itu hingga Paul jatuh dan tak sadarkan diri. Edward pun sempat shock menyadari hal tersebut. Ia pun memeriksa keadaan Paul, yang ternyata sudah koid. Dalam keadaan panik, Edward berusaha untuk membersihkan kekacauan tersebut dan berniat untuk membuangnya. Namun saat proses menarik barang yang dianggap sampah itu, tiba-tiba Connie menelepon ke telepon milik Paul. Telepon tersebut dijawab oleh mesin penjawab. Edward mendengar kalau Connie merasa menyesal dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Paul. Mendengar hal tersebut, Edward segera mungkin membereskan meskipun dengan susah payah. Akhirnya Edward berhasil membereskannya dan dimasukkan ke dalam gulungan karpet. Edward membuangnya ke daerah pembuangan sampah dengan menggunakan mobilnya. Setelah merasa aman, mobilnya pun langsung dibersihkan. Singkat cerita, Edward pun kembali ke rumah dan bersikap tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara Connie juga berusaha bersikap biasa karena ia merasa sudah tenang dan tidak perlu lagi bertemu dengan Paul, di mana kemarin sudah diputuskannya. Secara mengejutkan, 2 orang polisi tiba-tiba datang ke rumah Connie. Saat Edward tidak berada di rumah, polisi tersebut memberitahu kepada Connie bahwa Paul telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya. Connie merasa kaget, namun ia bersikap santai tenang dengan mengatakan bahwa ia tidak begitu mengenal Paul. Polisi pun mendapatkan bukti bahwa Paul menyimpan nama dan nomor telepon dari apartemennya. Karena itulah polisi datang mengunjungi Connie. Dengan begitu, Connie berhasil meyakinkan polisi dan langsung polisi tersebut pergi. Beberapa hari kemudian, Paul akhirnya ditemukan di tempat pembuangan sampah, dan pihak polisi kembali mendatangi kediaman Connie dan Edward. Mereka mengabarkan tentang Paul yang koid dan menanyakan beberapa hal pada Connie. Dan Connie terus menjawab tidak tahu menahu tentang siapa Paul. Edward pun turut membantu Connie menjawab pertanyaan polisi tersebut. Para polisi pun akhirnya pergi setelah cukup yakin kalau Connie tidak terlibat dengan kasus tersebut. Sebenarnya Connie merasa sedih atas kepergian Paul, tetapi kesedihan tersebut ditutupinya. Singkat cerita, Connie tak sengaja menemukan foto-fotonya bersama Paul yang ia dapatkan di dalam saku jaket milik Edward. Hal itu tentu saja membuat Connie shock karena selama ini Edward sebenarnya sudah tahu tentang hubungannya dengan Paul. Connie juga merasa curiga kalau Edward lah yang sebenarnya telah menghapusi Paul. Apalagi Connie juga melihat benda yang telah ia berikan pada Paul kini kembali berada di rumahnya. Akhirnya Connie kemudian mendesak suaminya itu untuk mengakui tentang kasus tersebut. Edward pun akhirnya mengakui dan sekaligus menumpahkan kekesalannya karena Connie telah mengkhianatinya. Mereka pun bertengkar hebat. Hubungan keluarga mereka menjadi sangat tidak harmonis lagi. Connie sangat menyesali perselingkuhannya dengan Paul, yang membuat sang suami menjadi gelap mata. Mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan. Connie yang menyadari hal itu membuat dia berbaikan dengan Edward.
Karena merasa bersalah, Edward akhirnya bertekad untuk menyerahkan diri. Namun Connie segera mencegahnya karena akhirnya sepakat untuk merahasiakan hal tersebut. Bahkan mereka berdua berencana untuk pindah ke kota lain. Dan melupakan semua yang telah terjadi, mereka ingin memulai kehidupan yang baru di tempat yang baru. Terlihat Edward dan Connie yang akhirnya saling berbaikan, dan keluarga mereka kembali harmonis. Film pun berakhir dengan menegangkan. Sepenggal kata untuk film Unfaithful yang rilis pada tahun 2002 ini. Hargailah pasangan kita, karena pasangan kita mencari nafkah demi untuk keluarga, bukan demi mama muda. Karyawan dihianati. Oke brother, saya Mr. G yang pernah jadi karyawan dihianati, pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.